Halo teman pintar, selamat datang di video channel YouTube Kita Pintar pada bidang studi sejarah. Oke, kita kembali lagi. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai kehidupan manusia dalam ruang dan waktu. Ada kehidupan manusia dalam perubahan dan keberlanjutan. Dan yang terakhir ada diakronik dan sinkronik dalam karya sejarah. Oke, kita lanjut yang pertama. Kehidupan manusia dalam ruang dan waktu. Yang pertama, ruang atau tempat terjadinya suatu peristiwa dalam proses perjalanan waktu. Ruang tidak dapat dipisahkan dari tempat, area, kawasan, dan juga keberadaan. Nah, ruang ini berkaitan dengan aspek geografis atau tempat terjadinya peristiwa. Sedangkan waktu, yaitu kapan peristiwa tersebut terjadi. Bisa dilihat dari jamnya, harinya, minggu, bulan, dan juga bahkan tahun. Nah, waktu merupakan seluruh rangkaian saat terjadinya peristiwa. Nah, peristiwa ini berkaitan juga dengan masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Maka dari itu, manusia hidup dalam ruang dan juga waktu. Selanjutnya, ada konsep waktu dalam sejarah. Nah, di sini yang pertama ada perubahan, yang artinya suatu kondisi atau keadaan pada waktu terjadi pergeseran dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Nah, di sini contohnya petani. Petani awalnya menggunakan cangkul. Setelah berkembangnya zaman, mulai menggunakan kerbau. Setelah itu semakin canggih lagi, maka dibuat dengan traktor untuk membantu pekerjaan petani. Yang kedua, ada perkembangan yang memiliki arti masyarakat mengalami pergerakan berturut-turut dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Nah, kondisi ini juga menyebabkan masyarakat berkembang dari bentuk yang sederhana menjadi yang lebih kompleks. Yang ketiga, ada pengulangan atau peristiwa pada masa lalu yang terjadi lagi dengan pola yang sama. Perlu digarisbawahi bahwa peristiwa sejarah hanya terjadi satu kali. Ketika peristiwa tersebut berulang, maka polanya yang sama, bukan peristiwanya yang sama. Selanjutnya ada kesinambungan, artinya masyarakat masih menjalankan pola atau kebiasaan lama. Nah, di sini contohnya kesinambungan perkebunan teh pada masa kolonial Belanda itu ada juga di perkebunan teh Indonesia. Nah, maka dari itu ada pula nih waktu dalam sejarah. Waktu merupakan proses bergerak menurut garis lurus. Waktu bergerak terus dari awal menuju ke masa depan. Nah, dalam ilmu sejarah, waktu menghasilkan pembagian, yaitu ada periode, zaman, dan juga pembabakan waktu atau masa. Maka dari itu dibutuhkanlah periodisasi atau pembabakan waktu. Oke, kita lanjut. Manusia sebagai pelaku sejarah. Masih kita ingat bahwa manusia merupakan subjek maupun objek dalam sejarah. Nah, di sini kita akan membahas yang objek terlebih dahulu. Sejarah hanya bercerita tentang manusia dalam ruang dan waktu tertentu. Jadi ada yang tertentunya nih, ada khasnya. Yang kedua, objek sejarah menunjukkan bentuk perubahan aktivitas dalam dimensi waktu. Oke, sekarang manusia sebagai subjek dalam sejarah. Manusia berperan sebagai pelaku utama dalam sejarah. Yang kedua, pelaku sejarah merupakan orang yang terlibat secara langsung dalam peristiwa sejarah. Dan yang terakhir yaitu kisah kehidupan manusia pada masa lalu yang dibuat oleh manusia. Nah, ini kaitannya dengan aktivitas manusia dalam ruang dan waktu. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai
kehidupan manusia dalam perubahan dan keberlanjutan. Kira-kira apa sih bedanya antara perubahan dan keberlanjutan? Oke, mari kita simak. Yang pertama, perubahan. Perubahan artinya ketidaksamaan suatu keadaan lainnya dari waktu ke waktu. Nah, yang namanya manusia lambat laun atau seiringnya berkembangnya waktu, manusia itu mengalami perubahan. Tidak melulu seperti itu, jadi akan terus mengalami perubahan dan juga mengalami perkembangan. Kita mulai tumbuh, misal kita dari lahir sampai sekarang di umur yang sekarang itu mengalami adanya pertumbuhan. Nah, salah satunya itu yang disebut dengan perubahan. Berbeda dengan keberlanjutan. Keberlanjutan merupakan perkembangan aspek kehidupan masyarakat yang terus berlanjut, meskipun kondisi dan situasinya telah berubah. Nah, ini ada faktornya nih, kenapa bisa berubah. Kita akan bahas faktor-faktor yang menyebabkan perubahan dalam masyarakat. Faktor yang menyebabkan adanya perubahan, kira-kira apa aja sih? Yuk kita simak. Nah, yang pertama faktor intern atau faktor dari dalam. In di dalam, berarti faktornya ini dari dalam diri. Yang pertama adanya perubahan penduduk. Nah, perubahan penduduk ini berarti bertambah atau berkurangnya penduduk dalam suatu masyarakat. Bisa disebabkan karena adanya kelahiran ataupun kematian. Ada juga karena perpindahan penduduk nih. Bisa karena transmigrasi maupun urbanisasi. Nah, perbedaan antara transmigrasi dengan urbanisasi. Kalau transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari penduduk yang padat berpindah ke penduduk yang jarang penduduknya. Kemudian sedangkan urbanisasi yaitu perpindahan dari desa menuju kota dalam suatu pulau. Yang kedua ada penemuan-penemuan baru. Nah, penemuan baru ini diciptakan oleh manusia untuk membantu dan memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Banyak penemuan-penemuan baru yang bisa kita rasakan manfaatnya sampai sekarang. Nah, ini ada dua nih. Yang pertama ada discovery, yang kedua ada invention. Kalau discovery itu penemuan baru suatu unsur kebudayaan baru berupa alat maupun ide baru yang diciptakan oleh rangkaian individu. Nah, sedangkan invention yaitu penemuan suatu unsur kebudayaan baru yang sudah diakui oleh masyarakat. Oke, kita lanjut, ada konflik dalam masyarakat. Perlu kita tahu ya, yang namanya kita hidup dalam bermasyarakat tidak terlepas dari adanya konflik atau masalah atau pertentangan yang dapat memecahkan ikatan sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Jadi mau gak mau kita itu harus menangani. Jangan sampai hubungan kita retak antara tetangga kita. Jadi harus bisa saling memahami. Itu faktor dari dalam atau intern. Selanjutnya ada revolusi masyarakat atau pemberontakan nih. Nah, di sini contohnya revolusi di Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 mengubah struktur pemerintahan kolonial menjadi pemerintahan nasional. Nah, di situ adanya perubahan dari lembaga keluarga, sistem sosial, sistem politik, sistem ekonomi, dan juga sistem lainnya. Setelah faktor intern, ada faktor ekstern atau faktor yang berasal dari luar. Nah, yang pertama adanya perubahan lingkungan fisik. Di sini contohnya adalah bencana alam. Bencana alam yang pernah dirasakan oleh masyarakat Indonesia, ada gempa, ada banjir, ada gunung meletus, tsunami, dan lain sebagainya, memungkinkan masyarakat meninggalkan daerah asalnya sehingga berpindah ke pemukiman yang baru. Nah, dari adanya bencana alam tersebut, maka penduduk
berpindah, maka itu menyebabkan adanya perubahan. Nah, yang kedua adanya pengaruh kebudayaan asing. Pengaruh kebudayaan asing ini dapat memberikan efek negatif maupun positif, tergantung kita dalam menyikapinya. Positifnya, kita bisa tahu kebudayaan luar, kita bisa tahu pakaian luar, makanan-makanan luar, tetapi dampak negatifnya, tradisi Indonesia bisa diambil alih oleh masyarakat luar. Dampak negatif lainnya, kita mengikuti perkembangan luar, pakaiannya mengikuti nih. Jadi kita harus menyesuaikan pakaian. Jangan sampai kita menggunakan pakaian yang kurang tertutup ke dalam acara-acara penting. Nah, itu perlu diperhatikan. Jadi tidak selamanya kebudayaan asing itu berdampak positif dan juga tidak selamanya berdampak negatif. Jadi kita harus bisa melihat dari aspek positif dan juga negatifnya. Nah, setelah memahami adanya faktor intern dan juga ekstern, kita lanjut kepada pembahasan faktor penghambat perubahan. Oke, yang pertama adanya kurangnya berhubungan dengan masyarakat lain. Padahal kita sebagai makhluk sosial itu harus membutuhkan, memang kita membutuhkan orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri. Maka dari itu manusia dikatakan sebagai makhluk sosial. Tapi kurangnya berhubungan dengan masyarakat lain ini menjadi faktor penghambat dalam perubahan. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang terhambat. Nah, adanya ilmu pengetahuan, adanya ilmu teknologi sebenarnya memberikan dampak yang positif. Tetapi ada beberapa masyarakat atau ada beberapa wilayah yang belum bisa menjangkau ilmu pengetahuan tersebut, sehingga mereka ketinggalan informasi. Selanjutnya ada sikap masyarakat yang sangat tradisional. Nah, kita memang makhluk biasa, makhluk yang sederhana. Tetapi jika kita terus-terusan tradisional terus, tidak mengikuti perkembangan zaman, maka kita akan tertinggal oleh zaman, tergerus oleh zaman. Maka dari itu perlu adanya kita tuh melihat perkembangan-perkembangan yang ada. Setelah itu adanya kepentingan yang telah tertanam kuat. Di sini ada kepentingan baik individu maupun kelompok. Jadi kita harus bisa melihat mana nih kepentingan kelompok, mana nih kepentingan individu. Jadi jangan sampai kita malah tertukar. Karena kita tahu yang namanya kepentingan kelompok itu harus selalu didahulukan. Selanjutnya ada rasa takut akan goyah pada integrasi sosial. Jadi kita memiliki ketakutan dalam integrasi sosial. Selanjutnya ada prasangka pada hal baru atau asing. Tadi sudah dijelaskan bahwa tidak selamanya kebudayaan asing itu positif dan tidak selamanya kebudayaan asing itu negatif. Jadi kita harus dapat memposisikan diri kita. Selanjutnya ada hambatan yang bersifat ideologis. Hambatan yang seperti apa? Hambatan yang berasal dari diri kita sendiri, yang melihat dari ideologinya. Oke, kita lanjut kepada pembahasan kehidupan manusia dalam perubahan dan keberlanjutan. Di sini, manusia tidak dapat dilepaskan dari perubahan karena terus berlanjut. Perubahan yang terjadi pada masa kini berkaitan dengan perubahan masa lalu dan masa depan. Perubahan memiliki keterkaitan dengan keberlanjutan. Nah, adanya perubahan tersebut tidak terhenti pada satu titik, tapi terus berlanjut ke tahap yang lainnya. Contohnya, adanya kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga organisasi sosial. Oke, kita lanjut kepada pembahasan yang ketiga. Ada diakronik dan sinkronik dalam sejarah. Di sini, diakronik. Kita lihat diakronik. Berarti menyangkut tentang waktu. Berasal dari bahasa Latin, dia artinya melalui dan kronik artinya waktu.
Nah, karena tadi kata kuncinya adalah waktu, maka diakronik memiliki arti ilmu yang memanjang dalam waktu, tetapi terbatas dalam ruang. Makanya diakronik itu yang membahas mengenai waktu, tidak kepada ruang. Sedangkan sinkronik yaitu ruang. Nah, berasal dari bahasa Yunani, sinkronus, yang artinya terjadi secara bersamaan. Di sini memiliki arti ilmu yang memanjang dalam ruang, tetapi terbatas dalam waktu. Jadi, perbedaan antara diakronik dan sinkronik terletak pada pembahasannya. Kalau diakronik waktu, kalau sinkronik ruang. Selanjutnya ada perpaduan cara berpikir diakronik dan sinkronik. Nah, ini perbedaannya. Kalau diakronik memanjang dalam waktu, sedangkan sinkronik memanjang dalam ruang. Kalau diakronik mementingkan suatu peristiwa, sedangkan sinkronik mementingkan struktur dalam peristiwa. Kalau diakronik memiliki cara pandang, cara berpikirnya itu khas sejarah, sedangkan sinkronik khas ilmu-ilmu sosial. Nah, penggabungan antara berpikir sinkronik dan diakronik menghasilkan pemahaman tidak hanya tentang apa yang terjadi, tetapi juga mengapa sesuatu tersebut dapat terjadi. Tidak hanya menjelaskan mengenai keterkaitan antara bagian, tetapi urutan kronologis dan dinamis dalam kurun waktu tertentu. Tidak hanya memperhatikan struktur, tetapi juga memperhatikan proses perubahan sepanjang waktu. Oke, kita lanjut ke latihan soal. Ibu akan beri soal, kalian bisa tuliskan soalnya dan langsung menjawab di buku tulis kalian masing-masing. Soal yang pertama, ada sebuah kasus. Adanya perubahan disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya ialah pengaruh kebudayaan asing. Menurut kamu, bagaimana cara kita dalam mengatur agar tidak terpengaruh kepada kebudayaan asing yang sifatnya negatif? Soal yang kedua, jelaskan satu contoh peristiwa yang di dalamnya memuat unsur sinkronik maupun diakronik. Silahkan pertanyaan ini ditulis kemudian langsung dijawab di buku kalian masing-masing. Oke, kita dapat kesimpulan. Sejarah tidak dapat terlepas antara ruang dan waktu. Seiring berjalannya waktu, perkembangan zaman akan selalu ada. Maka, kita sebagai manusia harus bisa mengatur agar mengikuti perkembangan zaman dengan baik dan jangan sampai meninggalkan tradisi atau budaya Indonesia. Sampai di sini, apakah ada yang mau ditanyakan? Jika ada, silakan bisa tulis di kolom komentar. Oke teman pintar, cukup sampai di sini dulu ya pembahasan kita. Semoga kita bisa terus belajar bareng untuk saling belajar tentang sejarah. Pada video selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai materi penelitian dan penulisan sejarah atau historiografi. Nah, untuk mendapatkan video terbaru dari kami, jangan lupa ikuti channel Kita Pintar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih, sampai berjumpa lagi. Dah.